Thomas ini tetap diem-diem baik seperti kaku. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, ya, Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini kita akan ngebahas creepypasta lagi tentang Lost episode lagi. Nah kemarin kan kita udah ngebahas We Bear Bears Lost episode, dan kali ini kita akan ngebahas Lost episode-nya dua kartun sekaligus, yaitu Thomas Kereta Api sama satu lagi Peppa Pig. Kalian pasti nggak asing dengan kartun-kartun yang akan kita bahas Lost episode-nya kali ini. Langsung aja kita masuk ke cerita seram episode yang hilang dari kartun Thomas Kereta Api dan juga Peppa Pig. Jangan lupa sediakan snack-snack kalian atau minuman-minuman kalian untuk menemani menonton creepypasta kali ini. Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Last episode yang pertama ada kartun Peppa Pig. Kalian pasti udah nggak asing dengan kartun yang satu ini. Sebelum masuk ke creepypasta Lost episode-nya, kita kasih tahu dulu tentang Peppa Pig. Apa sih kartun Peppa Pig ini? Peppa Pig adalah serial animasi televisi prasekolah Britania Raya yang disutradarai dan diproduksi oleh Ashley Baker Davies dan bekerja sama dengan Entertainment One, Nick Jr., Channel 5, dan Allspark Animation milik Hasbro. Usut punya usut, acara kartun ini terpusat pada Peppa, yang mana dia ini merupakan seekor babi antropomorfik beserta keluarga dan teman-temannya. Maksudnya antropomorfik itu kayak karakter binatang tapi jadi manusia gitu. Pada awalnya acara kartun ini ditayangkan pada tanggal 31 Mei 2004 dan udah berjalan selama 6 seri sampai tahun 2019. Seri terbarunya mulai disiarkan pada Februari 2019 di Britania Raya. Usut punya usut, serial ini ditayangkan di 180 wilayah termasuk Amerika Serikat dan juga Britania Raya atau UK. Tayangan ulangnya juga disiarkan di Nick Jr. sejak 25 Desember 2017. Tapi tayangan tersebut dihapus pada tanggal 9 Februari 2019. Nah langsung aja, ini dia creepypastanya episode yang hilang dari Peppa Pig yang berjudul Why. Mengapa? Suatu hari ada seorang adik yang mengajak kakaknya untuk menonton siaran ulang dari kartun Peppa Pig. Karena apa? Karena mereka ini nggak pernah menonton episode Peppa Pig yang baru. Mungkin di TV itu disiarkan diulang-ulang terus, nggak pernah ada yang baru gitu. Jadi mereka mungkin bosen dan nonton yang lain. Nah karena itulah akhirnya mereka ini memutuskan untuk mencarinya. Kemudian mereka ini pergi ke Radio Shack. Radio Shack ini mungkin kayak toko gitu ya, toko DVD. Di situ mereka mencari DVD-nya Peppa Pig. Setelah lama mencari-cari, mereka akhirnya menemukan satu DVD Peppa Pig baru, dan di situ ada labelnya, tulisannya Peppa Pig on Air episode yang belum pernah ditayangkan di TV maksudnya. Akhirnya nemu nih. Mereka membeli DVD itu dengan harga $6. Kalau di sini kira-kira berapa ya? 70 ribuan loh. Wah, mahal ya? Iya. Setelah mereka membelinya dan dilihat dengan teliti, dengan seksama, kok kayaknya DVD ini nggak asli ya? DVD-nya palsu, mahal-mahal palsu. Bacakan ini. Iya. Kemudian si adik ini bertanya kepada kakaknya, "Kak, gimana nanti kalau episodenya ini jangan-jangan menakutkan, menyeramkan? Aku takut." Lalu kakaknya menjawab, "Nggak tahu. Kita nonton aja deh, daripada penasaran kan? Mungkin kalau kita menontonnya kita akan tahu." Setelah itu mereka pulang dan memasukkan DVD-nya ke PS4. Nggak PS5 aja yang baru. Mahal guys. Tapi setelah mereka memutar DVD itu ke PS4, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika intronya dimulai, di situ menunjukkan latar belakang atau background yang hitam, ngeblank gitu. Musiknya itu juga seperti di reverse atau diputar terbalik. Aduh, bayang tuh, baru intro loh. Kartu judul yang bertuliskan Peppa Pig berwarna merah, dan yang lebih seremnya lagi, di situ terlihat ada Peppa Pig yang dia ini raut mukanya nggak biasa-biasa aja. Raut mukanya seperti kayak depresi gitu, kayak tertekan. Kemudian episodenya akhirnya dimulai dengan judul Why. Mengapa?
Setelah dimulai, terlihatlah rumah yang sedang terbakar. Lalu kameranya menyorot ke ruang tamu dan di situ terlihat ada George, Mummy Pig, dan Daddy Pig yang mereka ini kelihatannya sedang menari-nari dengan bahagia, dengan senang. Rumah kebakar, malah seneng. Wah ini nggak Wah, beres. nggak beres. Tiba-tiba ada sebuah balok kayu yang terjatuh dari langit-langit dan itu menimpa George. Kalian tahulah kalau ketimpa itu gimana. Si George ini berdarah. Pada adegan ini visualnya terlihat seperti nyata dan sangat-sangat creepy. Setelah itu kameranya beralih keluar menjadi sudut pandang nyuting rumahnya dan tiba-tiba rumahnya itu bong. Meledak. Iya. Di sini nggak ada tanda-tanda mobil pemadam kebakaran atau ambulan-ambulan yang menghampiri rumah tersebut. Kan tadi di dalamnya ada keluarganya Peppa yang sedang menari-nari, di posisinya rumahnya kebakaran. Kalian tahulah isi rumahnya itu gimana, penghuni yang ada di dalam gimana kalau rumahnya itu belum gitu. Pastinya nggak usah kita jelasin lagi, kalian udah bisa membayangkannya. Yang pasti ngeri deh, kita nggak usah sebutin. Yang pasti George, Mummy Pig, dan Papi Pig udah dalam keadaan yang lunas. Lanjut lagi ke part berikutnya. Di part ini layarnya beralih ke bukit dan di situ terlihatlah Peppa Pig yang mana dia ini kayak zombie, bertingkah seperti zombie. Kok tiba-tiba jadi zombie? Wah nggak beres ini. Peppa memakai gaun abu-abu tua dengan mata yang merah dan dia seperti mengerutkan ininya, dahi. Dia tahu dahi, tahu namanya. Kening. Sama aja ya. Iya. Antara sedih atau marah ya. Kemudian Peppa ini ngomong sesuatu yang agak sedikit disturbing, mengganggu, eerie. Kenapa kamu nggak menonton episode Peppa Pig yang lain? Terima kasih. Keluargaku udah nggak bisakah kamu lihat kalau aku sedang menderita? Suatu saat kamu akan menyesalinya. Ada suara guys. Setelah ngomong begitu, Peppa mengambil sebuah nyau dan mencelup-encelupkan ke dirinya sendiri, alias you know. Enggak lama setelah itu muncul teks Jepang yang tulisannya seperti ini. Konnichiwa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya artinya kayak gini. Maaf kalau salah. Tolong bantu aku untuk menariknya keluar dari sini. Entah ini maksudnya apa nggak tahu ya. Mungkin DVD-nya atau apa, kita nggak tahu. Ya udah, habis itu videonya berakhir begitu saja. Ya, berarti bener. Iya, suruh nyabut diperingatkan. Beberapa hari setelah mereka menonton DVD itu, mereka akhirnya menyesal. Kakak dan beradik itu nyesal. Karena apa? Karena setelah menonton itu mereka jadi sering mimpi buruk dan pada akhirnya mereka menghancurkan DVD Peppa Pig sampai berkeping-keping dan menjual semua merchandise Peppa Pig yang mereka miliki. Dah trauma ya, dijual-jualin. Mereka nggak mau lagi berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kartun Peppa Pig. Dah. Nah, langsung aja kita menuju ke creepypasta Lost Episode atau episode yang hilang dari Thomas. Di sini judulnya adalah Thomas and the Magic Railroad. Thomas dan rel kereta api yang ajaib. Thomas and the Magic Railroad merupakan film petualangan fantasi Amerika Inggris tahun 2000 yang ditulis dan diproduksi serta disutradarai oleh Britt Allcroft. BRITTALLCROFT. Usut punya usut, film ini dibintangi oleh Alec Baldwin sebagai The Conductor, Peter Fonda, Mara Wilson, Didi Con, Russell Means, Cody McMains, Michael E. Rogers, dan Eddie Glenn sebagai pengisi suara Thomas dan teman. Bisa dong. Berarti kamu masih suka nonton, tapi masih worth it sih kalau ditonton. Dulu di Indonesia atau kalau di Indonesia. Usut punya usut, film ini didasarkan pada seri buku anak-anak Inggris The Railway Series oleh The Rev. W. Awdry, adaptasi televisi Thomas and Friends, dan serial televisi Amerika Serikat Shining Time Station oleh Britt Allcroft dan Rick Siegelkow. Ya Allah, namanya susah-susah amat ya. Mungkin kalau kita lahir di Amerika nama-namanya juga gini ya. Iya. Susah-susah. Jason Voorhees. Paijo, Paimin. Nah, langsung aja kita masuk ke last episode-nya Thomas yang berjudul Thomas and the Magic
Railroad. Ini nggak kalah serem dari yang sebelumnya. Mari kita kembali ke tahun 2000, dan aku masih ingat kartun ini, dulu suka nonton, dan jujur ini merupakan kartun favoritku, salah satu kartun favoritku. Iya, ini kan sama Teletubbies ini. Iya. Indonesia kan. Tapi terlepas dari lost episode atau enggak, mukanya Thomas serem. Iya. Nggak wajar gitu. Apakah kamu ingat Thomas and the Magic Railroad? Film ini usut punya usut menyimpan banyak sekali rumor-rumor, dan ada seorang cowok yang dia ini fans beratnya Thomas. Nah, kabarnya si cowok ini sangat-sangat penasaran dengan versi director's cut-nya Thomas. Director's cut itu kayak apa ya? Versi cut-cutannya direkturnya. Jadi ada bagian-bagian yang pilihan gitu loh. Maksudnya pilihan dari sutradara atau direktur yang membuat episode si Thomas ini. Maaf kalau salah. Nah, ulangi lagi ya. Jadi si cowok ini tuh penasaran banget dengan episodenya Thomas yang versi director's cut, yang mana itu belum sama sekali, belum pernah dirilis, dan mencoba menghubungi orang-orang yang mengerjakan film ini melalui telepon maupun email. Saking penasarannya kan, dia sampai mencoba menghubungi orang-orang yang membuat episode ini. Pengen nonton banget, tapi sayangnya nggak pernah ada jawaban dari creator si Thomas Director's Cut ini. Wani Piro. Nggak berhenti sampai di situ, akhirnya si cowok ini menghubungi sutradara yang membuat episode ini, yang bernama Bill Allcroft. Nah, ketika Bill Allcroft ini ditanya tentang dari mana sih dia mendapatkan ide untuk membuat film ini, dan ditanya juga apa sih pendapatnya tentang film yang udah dibuat ini, Bill Allcroft hanya terdiam, nggak ngejawab. Tapi yang bikin janggal di sini, wajahnya Bill Allcroft ini kelihatan pucat. Lalu Bill Allcroft ngomong ke si cowok ini, pokoknya kamu jangan sampai deh mencari-cari tahu tentang episode ini. Biarkan ingatan itu hilang, biarkan ingatan itu mati. Seketika itu juga Brit langsung menutup teleponnya, dan keesokan harinya si cowok ini mengirim email ke Nyonya Allcroft, dan lagi-lagi dia menanyakan tentang lost episode Director's Cut. Setelah 45 menit, akhirnya emailnya dibalas. Isi emailnya begini: berikan aja alamatmu kepadaku, aku akan mengirimkannya kepadamu. Jika kamu ingin melihatnya, aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku nggak bisa menyetopmu, nggak bisa menghentikanmu, karena kan maksa-maksa terus. Tapi di sini si Nyonya Allcroft memberikan kayak peringatan gitu, disuruh waspada si cowok ini. Nyonya Allcroft memperingatkan kalau si cowok ini harus waspada, karena setelah menonton episodenya itu akan terus terngiang-ngiang dalam pikiranmu, nggak bisa hilang. Berarti ya bisa dibilang disturbing lah. Sebulan hilang nggak, setahun nggak, tapi selamanya, selama kamu masih hidup. Nggak lama setelah itu, kemudian si cowok ini menerima paket dari Nyonya Brit, dan sepertinya itu merupakan paket VHS Director's Cut yang dimaksud. Anehnya, kaset ini memiliki desain yang sama persis dengan kaset VHS Thomas and the Magic Railroad original. Plek-pleknya dengan yang aslinya. Kemudian si cowok ini memasukkannya ke pemutar VHS dan menontonnya. Setelahnya muncul jingle logo seperti biasanya. Tapi ada yang aneh, audionya terdengar sangat terdistorsi dan seperti diputar terbalik, reverse. Wih, sama seperti Peppa Pig ya. Di situ juga terlihat ada ikan dengan mata yang merah, terus tersenyum. Kemudian layarnya menjadi statis dan menghitam. Ikan tersenyum. Wah, udah janggal ya. Nggak ada ikan tersenyum. Ada logo muncul lagi, logo Gulane Pictures, Gulane Pictures. Dan lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya, audionya terdistorsi dan diputar terbalik. Kemudian logonya menghilang dan warnanya mulai memudar menjadi hitam. Tetapi audionya masih ada, belum selesai. Jadi hitam terus ada suaranya gitu. Masih ada backsoundnya gitu. Ada lagi nih keanehan yang lainnya. Nggak sampai di situ aja. Intro di dalam file VHS ini sangat aneh, berbeda dengan intro Thomas yang lainnya. Nah, pada bagian Thomas bertemu dengan Percy, seharusnya Thomas itu berjalan. Tapi di sini enggak. Thomas ini tetap diem-diem baik seperti kaku. Tapi enggak ada suaranya. Biasa aja, udah serem apalagi digini-giniin. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan suaranya Thomas ini nggak kedengaran sama sekali. Hening total. Setelah itu layarnya beralih ke Thomas yang sedang dinaiki konduktor. Tapi lagi-lagi nggak ada suaranya. Hening. Setelah 5 menit layarnya menjadi statis dan menunjukkan Thomas ini sedang ada di stasiun. Di situ Thomas hanya terlihat diem-diem baik, diem-diem aja, dan dia nggak suka diatur-atur oleh konduktor. Entah gimana si Thomas ini ucuk-ucuk ya, nabrak si konduktor itu. Serem. Dan konduktor itu
mati terlindas Thomas. Gepeng. Iya, gepeng. Kalau di kartun gepeng. Iya. Iya, masuk akal. Masuk akal. Kemudian adegannya beralih ke Thomas yang sedang berjalan di atas rel. Ceki. Seketika itu juga di belakang Thomas seperti ada yang sedang mengejar Thomas. Thomas ini kayak ada yang mengejar-ngejar, tapi nggak sejalur ya, di jalur yang berbeda. Dan kalian tahu siapa yang mengejar Thomas? Itu adalah Diesel 10. Diesel 10. Dan by the way, Diesel 10 atau Diesel 10 ini merupakan pemeran antagonis di film Thomas. Antagonis jahat berarti. Iya. Mukanya bad mood terus. Iya. Nggak disangka-sangka Diesel 10 ini melemparkan Thomas keluar dari jalur melalui pinci, dan akhirnya Thomas ini terguling ke jalur lain, meledak gitu. Kan relnya ada banyak tuh. Dia meledak ngalangin rel yang lain. Ini ngeri lagi nih. Setelah Thomas terjatuh, nggak pakai lama si Diesel 10 ini langsung melindas si Thomas. Menabrak ya. Lebih tepatnya menghantam palanya Thomas. Film Thomas and the Magic Railroad Director's Cut ini berakhir dengan tragis. Di sini badannya Thomas udah nggak berbentuk. Hancur berantakan. Iya, pokoknya Thomas ini udah nggak kelihatan seperti kereta. Nah, inilah ekspresi si cowok yang menonton lost episode-nya itu ya. Mendolo ya? Iya, mendolo, mak pelenggong dan terheran-heran. Kok gini? Ternyata benar apa yang dibilang Nyonya Brit, sangat-sangat mengerikan dan akan terus terngiang-ngiang di pikiran. Nggak lama setelah itu si cowok ini akhirnya langsung mengeluarkan kaset VHS itu dari VHS player, terus menghancurkan kaset VHS itu berkeping-keping. Loh, sama ya seperti Peppa Pig. Sama. Ternyata yang di-cut oleh director itu adalah adegan-adegan itu. Adegan-adegan yang itu seharusnya tadi ditonton kan? Terus disimpan sama direkturnya dan nggak pernah ditayangkan sama sekali. Ya namanya cut-cutan kan. Wah, serem sekali. Serem dan sedih. Nah, itu dia tadi guys, 2 lost episode dari Peppa Pig dan juga Thomas. Menurutmu Peppa Pig sama yang Thomas ini ngerian mana? Thomas. Menurutku Thomas. Kalau aku juga Thomas sih, apalagi aku sukanya Thomas juga. Jadi lebih ke Thomas ya. Kalau Peppa Pig tahu tapi belum pernah nonton. Tapi gimana menurut kalian tentang lost episode-nya Peppa Pig Y dan juga Thomas and the Magic Railroad Director's Cut ini? Manakah yang menurut kalian lebih serem? Atau mungkin kalian pernah menemukan cerita-cerita lost episode yang lain dari kedua kartun ini? Kalian bisa share juga di bawah. Nah, mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.